Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Citis Bantul, Bapak Sumarno SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf Karyawan SMA Negeri 1 Citis Bantul, serta para teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dwi Nur Halimah, nomor absen 12 dari kelas 12 IPS 1. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan pidato yang bertema Pemilu 2024 di Indonesia. Sebelum itu, apakah para hadirin tahu apa itu pemilu? Lalu, apa tujuan diadakannya pemilu? Mengapa kita sebagai rakyat perlu berpartisipasi dalam jalannya pemilu ini? Dan apakah pemilu akan berdampak pada kehidupan kita di masa depan? Para hadirin sekalian, pemilu atau pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh warga negara di suatu negara. Pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan kebijakan negara. Pemilu juga merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Lalu untuk tujuan diadakannya pemilu sendiri, tujuan utamanya memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyuarakan suara mereka dan memilih pemimpin atau wakil rakyat yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Selain itu, tujuan pemilu juga untuk menyeleksi para pemimpin, baik secara eksekutif maupun legislatif. Pemilu di Indonesia itu diatur di Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2017 yang berisi tentang penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana di pemilu. Bagi warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu dapat ikut melakukan pemilihan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 198 ayat 1 mengatakan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin memiliki hak untuk memilih. Setiap masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih. Oleh karena itu, marilah kita gunakan hak memilih kita sebaik mungkin untuk negara Indonesia. Para hadirin sekalian pastilah tidak asing dengan istilah golput. Kata ini sering muncul saat mendekati masa-masa pemilu. Golput atau golongan putih adalah istilah untuk orang yang tidak menggunakan hak memilihnya. Hadirin sekalian, tahukah kalian apabila hal ini bisa berurusan dengan hukum? Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Pemilu pasal 515 yang mengatakan setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah, akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Banyak sekali bukan? Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan pada tahun ini dilaksanakan pemilu yang ke-13 dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pemilu akan dilakukan di daerah masing-masing dengan ketentuan yang sama. Nah, pada kali ini, Indonesia memiliki 3 paslon yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Paslon 1 Bapak Anies Baswedan dengan Bapak Muhaimin, paslon 2 Bapak
Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Lalu paslon 3 adalah Bapak Ganjar Pranowo dengan Bapak Mahfud MD. Pemilu pada tahun ini merupakan pengalaman pertama saya dan para teman-teman saya yang lahir pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 untuk mengikuti pemilu. Saya merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya saya akan ikut menentukan pemimpin di Indonesia. Saat nama saya dipanggil untuk memasuki bilik suara, perasaan saya tidak dapat dijelaskan. Saya merasa senang, namun saya juga khawatir atas pilihan saya. Yang saya harapkan apabila pilihan saya tidak dapat memenangkan pemilu ini, saya harap paslon yang terpilih dapat memimpin Indonesia dengan baik. Pemilu adalah salah satu momen yang paling penting bagi negara Indonesia. Pada saat ini, seluruh rakyat Indonesia diharapkan aktif mengikuti jalannya pemilu. Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, satu suara akan sangat berharga bagi negara ini. Hadirin sekalian, saat ini kita haruslah bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin di masa depan. Kita harus tahu seluk-beluk pemimpin yang akan kita pilih. Untuk apa? Untuk bahan pertimbangan dan analisis bagaimana pemimpin tersebut menjabat. Pemimpin Indonesia haruslah sosok yang bisa memimpin rakyat dan negara ini untuk menuju Indonesia maju. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap para hadirin dapat menerima dan memahami apa yang saya sampaikan dan dapat menggunakan hak suaranya sebaik mungkin. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang sekiranya kurang berkenan di hati para hadirin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.